malam buat teman-teman semua. Saya Hatmulai Tanda Hutapea akan memaparkan materi mengenai demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selama saya telah mempelajari materi ini, saya telah membuat sebuah KWL yang dimana KWL tersebut berisi mengenai apa yang telah saya ketahui, apa yang ingin saya ketahui, dan apa yang telah saya ketahui dalam pertanyaan di belakang hati saya. Pertama-tama saya akan memberitahu apa yang telah saya ketahui mengenai pemaparan materi tersebut. Sebenarnya selama berdirinya Indonesia ini, atau dapat kita sebut telah merdekanya Indonesia, telah terbentuk 4 demokrasi, atau telah diadakannya sebuah demokrasi yang dimana demokrasi yang pertama itu merupakan demokrasi Pancasila yang bermulanya itu pada 18 Agustus 1945 sampai 14 November 1945. Ya, awal mulanya itu 1 hari setelah kemerdekaan Indonesia. Demokrasi yang kedua yaitu demokrasi parlemen, yang dimana bermula pada tahun 1945 hingga 1959. Demokrasi yang ketiga yaitu demokrasi terpimpin, yang dimulai pada tahun 1959 hingga 1998. 1965. Dan untuk demokrasi yang terakhir yaitu demokrasi Pancasila yang bermula dari tahun 1965 sampai 1998. Dan untuk demokrasi saat ini juga sebenarnya masih menggunakan demokrasi Pancasila, namun setelah direformasi, yaitu demokrasi Pancasila setelah direformasi yang bermula pada tahun 1998 hingga pada saat ini. Selama saya mengetahui materi tersebut, saya memiliki satu pertanyaan. Sebenarnya ketika pada 18 Agustus 1945 atau pada saat demokrasi Pancasila itu menggunakan sistem pemerintahan seperti apa? Apakah presidensial dan terdapat sidang PPKI untuk mensahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan terbentuknya KNIP atau KNIP. Dan sesungguhnya teman-teman, selama saya juga mendalami materi mengenai demokrasi tersebut, saya telah mengetahui bahwa ternyata ketika demokrasi yang pertama, yaitu demokrasi Pancasila yang awal mulanya itu pada 18 Agustus 1945, itu menggunakan sistem pemerintahan presidensial, yang dimana sistem pemerintahan presidensial, dan terdapat sebuah sidang PPKI untuk mensahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan terbentuknya KNIP. Lalu bagaimana dengan pada berhentinya sistem demokrasi Pancasila, yaitu pada 14 November 1945, masih dalam demokrasi Pancasila tersebut. Pada 14 November 1945 ini, disitulah keluarnya maklumah atau sistem pemerintahannya itu telah berubah menjadi menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Dapat kita lihat tadi, setelah demokrasi Pancasila masuklah ke dalam sistem demokrasi parlementer yang berawal dari tahun 1945 sampai 1965. Mohon maaf, ralat pada tahun 1945 sampai pada tahun 1959. Baik teman-teman, selama mendalami materi mengenai demokrasi, ada satu tahap amandemen yang sangat memikat hati atau pemikiran saya, yaitu pada ketika amandemen kedua, yaitu pada tahun 2000. Di situ telah dinyatakan bahwa pada amandemen kedua yang memadai Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak adanya aturan atau yang dilatar belakangi serta melibatkan Soekarno, Supomo, Muhammad Yamin serta Muhammad Hatta. Tapi dalam keempat pilar tersebut memiliki tanggapan yang cukup berbeda teman-teman. Mulai dari Soekarno menyatakan bahwa negara Republik Indonesia dibangun sebagai sebuah negara kekeluargaan. Sedangkan untuk pendapat Supomo, tidak adanya hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 cukup berdekatan dengan tanggapan Soekarno-Hatta tadi. Tapi untuk tanggapan Muhammad Yamin sendiri,
Sesungguhnya hak asasi manusia telah diatur pada Undang-Undang Dasar 1945, dan untuk tanggapan Muhammad Hatta, pengaturan hak asasi manusia terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan dapat menyatakan bahwa hak asasi manusia harus diselenggarakan di Indonesia. Terima kasih. Selamat berjuang. Terima kasih. Sukses.